Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Untuk materi fisika kali ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Di mana kompetensi dasarnya itu menganalisis hubungan antara getaran dan gelombang serta besaran-besaran yang terkait, mendemonstrasikan fenomena gelombang dengan peralatan yang sederhana. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu satu, memahami konsep getaran, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan getaran, tiga, memahami konsep gelombang, empat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gelombang, lima, melakukan percobaan yang berkaitan dengan gelombang. Nah, sekarang kita pengertian getaran dulu. Ini pelajaran SMP dulu ya. Sekarang kita flashback lagi, kita mengingat-ingat kembali, yaitu getaran. Getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangan pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Di mana ini ada contohnya, getaran selaras bandul pada pegat. Satu getaran yaitu gerakan dari O, A, O, B, O ya. Lihat dari kalian perhatikan dari yang satu dari O ke A, lalu dia ke O lagi, lalu dia ke B dan balik lagi ke O. Itu disebut dengan satu getaran. Sama juga dengan pakai bandul, getaran ayunan bandul satu getaran yaitu gerakan dari A, B, C, B, A. Jadi dia balik lagi. Nah, itu namanya satu getaran. Oke. Ingat lagi ya, ini pelajaran SMP. Selanjutnya, frekuensi getaran. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi pada 1 second. Dengan demikian, rumus frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jadi F sama dengan sigma getaran dibagi T. Jumlah getaran dibagi dengan waktu, itu untuk frekuensi. Ya, satuannya Hertz. Contoh soalnya, periode sebuah gelombang adalah 0,025 second. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Dalam 10 second akan terjadi berapa gelombang? Jawabnya, untuk A, untuk rumus frekuensinya adalah 1 per T, di mana 1 dibagi dengan periode. 1 dibagi 0,025 sama dengan 40 Hz. Dan dalam 10 second akan terjadi berapa gelombang? Nah, rumusnya F sama dengan sigma gelombang dibagi dengan waktu. Sigma gelombang sama dengan F yang sudah diketahui dikali dengan waktu. F-nya tadi sebelumnya sudah diketahui yaitu 40 Hz dikali waktu. Jadi di sini soalnya dalam 10 second, berarti dikali 10. Maka 40 dikali 10 hasilnya 400 buah gelombang. Nah, seperti itu untuk caranya ya. Periode getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran disebut dengan periode. Ya. Dengan rumus T sama dengan 1 per frekuensi. T ada periode, satuannya second, dan F adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz. Tadi kan kita udah bahas ya untuk frekuensi, untuk rumusnya. Nanti bisa baca-baca lagi di LKS ya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran dan berapakah periodenya? F sama dengan sigma getaran dibagi T sama dengan 6.000 dibagi 30 hasilnya 2.000 Hz. Nah, untuk periodenya, tadi rumusnya T sama dengan 1 per frekuensi. Frekuensinya tadi udah dapet ya. Jadi 1 dibagi 200. Maka hasilnya 0,005 second. Nah, jadi berhubungan antara frekuensi dengan periode. Rata-rata soalnya seperti ini ya. Nanti bisa dipelajarin lagi. Nah, sekarang untuk gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini
Sebutannya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang itu terbagi dengan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik, di mana gelombang elektromagnetik gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya itu adalah gelombang radio. Makanya kalian bisa mendengarkan radio, itu merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik. Dan untuk gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal ialah gelombang yang arah getaran tegak lurus terhadap arah penjalaran. Sedangkan gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatannya. Nah, ini contoh dari gelombang transversal, di mana A, B, C merupakan bukit gelombang nih ya. Ini merupakan bukit. C, D, E ini adalah lembah gelombang. Dan B yaitu adalah ini adalah puncak gelombang. D itu adalah dasar gelombang. Nah, untuk A, C, E dan G, nih A, C, E dan G, ini adalah simpul-simpul gelombang. Dan B ke B aksen itu adalah amplitudo. D ke D aksen adalah amplitudo. Atau F ke F aksen sini nanti itu adalah amplitudo. Oke. Flashback lagi nih. Ini contoh gelombang transversal. Nah, untuk gelombang longitudinal seperti ini merupakan rapatan dan renggangan, di mana ini rapatan, ini renggangan, seperti itu. Rapatan, renggangan. Ini merupakan contoh gelombang longitudinal. Cepat rambat gelombang. Kelajuan rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 second, di mana V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan rambat gelombang dengan satuan meter per second, dan S adalah jarak yang ditempuh, yaitu satuannya meter, dan T itu waktu tempuh, satuannya second ya. Harus diingat rumusnya, V sama dengan S per T. Hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kelajuan rambatan ada. Ini merupakan rumus dari hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kelajuan, di mana panjang gelombang sama dengan V per F, di mana V-nya itu kelajuan rambat dan F-nya itu ada frekuensi. Karena periode sama dengan 1 per frekuensi, maka panjang gelombang sama dengan kelajuan rambat gelombang dikali dengan periode, ya, dimana satuan dari panjang gelombang adalah meter, satuan kelajuan rambat gelombang adalah meter per second, frekuensi satuannya hertz, dan periode adalah satuannya second. Jangan sampai salah untuk satuannya ya. Nah, ini merupakan pemantulan gelombang, di mana yang satu ada pantulan gelombang transversal ujung tali tetap, dan satu lagi pantulan gelombang transversal ujung talinya bebas. Gelombang memiliki sifat dapat memantul. Nah, itu sifatnya. Untuk tugas itu di halaman 40, tugasnya itu kelompok membuat percobaan seperti halaman 40, percobaan di rumah. Satu kelompok maksimal 6 siswa, buat video percobaan dan dikumpulkan paling lambat tanggal 4 Maret. Kumpulkannya langsung ke email yaitu minda3342@gmail.com. Jangan lupa ditulis kelas, judul itu kelas dan nama anggota kelompoknya ya. Itu kerjakan di rumah secara berkelompok. Ini untuk tugas prakteknya ya. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung tanyakan di grup WA. Bila ada yang belum jelas, nanti kita bisa tanya jawab langsung di grup WA kelas masing-masing.
Sampai sini dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.